Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengajaran Al-Quran zaman Rasulullah periode Mekah yang dijelaskan oleh Mas Joko. Tak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis atau umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf sepanjang ayat. Sepotong ayat di atas memberi isyarat bukan tentang pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat masa mendatang. Nabi Muhammad mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan, manfaat serta imbalan para pelajar dan juga sanksi hukum bagi pemegang ilmu pengetahuan. Abi Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa yang memilih jalan pencarian ilmu pengetahuan, Allah akan membuka baginya jalan menuju surga. Dan sebaliknya Nabi Muhammad SAW memberi peringatan, siapa yang ditanya ilmu yang telah dikuasai lalu ia sembunyikan, orang itu akan dililit api neraka dari kiamat. Nabi Muhammad minta para ilmuwan dan yang masih belum berbudaya agar kerjasama menasihati mereka yang tidak pernah belajar dan kaum cendekiawan agar mau mengembangkan ilmunya pada para aspiran. Penekanan diberikan pada setiap yang memiliki keahlian karya tulis, di mana dalam sebuah ditegaskan agar mengambil peran laksana seorang ayah pada anak. Non-muslim pun juga diberi tugas mengajar membaca di masa kehidupan Rasul. Next. Poin pertama, Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Sebagian Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Al-Quran dapat ini fungsi atau adanya Al-Quran ya. Al-Quran dapat bertindak sebagai alat penuntun bagi umat yang tersesat atau bermasalah, di mana sangat jelas pada masa itu kehidupan para penyembah berhala akan selalu merasakan ketidakpuasannya. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim yang membawa mereka terlibat dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, orang pertama yang masuk Islam di luar garis keluarga Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diajak masuk Islam oleh Nabi Muhammad melalui membaca Al-Quran. Yang kedua, kemudian Abu Bakar mengajak sahabat terdekatnya untuk menemui Nabi Muhammad untuk mengenalkan agama baru, yakni agama Islam, dengan cara dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat tersebut meliputi Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lain. Yang ketiga, sekelompok orang Kristen dari bangsa Ethiopia mengunjungi Nabi Muhammad perihal menanyakan tentang agama Islam. Kemudian dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan sekelompok tersebut masuk Islam. Yang keempat, Nabi Muhammad mengajarkan kepada ketiga sahabatnya tentang surat Yunus, Toha, dan Al-Ata secara beruntun. Yang kelima, Ibnu Maktum menemui Nabi Muhammad untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya Mas Rama. Poin kedua, para sahabat sebagai guru. Yang pertama, Ibnu Mas'ud adalah orang pertama dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran di Mekah. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi dan pemegang rahasia Rasulullah
Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Mas'ud termasuk salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat yang mengumpulkan Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah. Ia mengetahui Al-Quran dan waktu turunnya. Rasulullah memujinya dan menganjurkan para sahabat lain untuk belajar dan menghafal Al-Quran kepadanya. Sabda Rasulullah kepada sahabatnya, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Yang kedua, Kabab mengajar Al-Quran pada Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. Kabab bin Arat adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang. Di masa-masa dakwah pertama, Kabab tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan sholat semata, tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin atau Kabab bin Arat. Kabab adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah. 3. Mus'ab bin Umair dikirim oleh Nabi Muhammad ke Madinah sebagai guru mengajar Al-Quran. Mus'ab bin Umar salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasul di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur, dengan sifat zuhud, kejujuran, dan kesungguhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah, pertama kali ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Namun beberapa bulan kemudian meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Poin 3. Hasil kebijakan pendidikan periode Mekah. Arus kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat dihalangi kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat. Sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap kitab Allah. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah mereka melewati batas lembah kota Mekah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah. Berikut adalah beberapa contoh yang mereka lakukan. Saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Thabit, anak lelaki berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 16 surah Al-Quran. Yang kedua,
bara menjelaskan